Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dua jenis alat musik yang diperdengarkan tadi itu namanya tarawangsa. Asli warisan dari para leluhur di Tatar Parahiang. Kata-kata Parahiang sendiri dari 3 suku kata. Yang pertama adalah pa, itu artinya ruang. Yang kedua ra, itu artinya adalah cahaya. Hyang biasanya ditujukan kepada Yang Maha Agung atau para leluhur yang sudah mencapai Yang Maha Agung. Jadi para hyang adalah tempatnya orang-orang yang sudah mencapai alam cahaya yang terang benderang. Itu sebabnya jangan heran kalau di Tatar Parahiang, khususnya di Jawa Barat, banyak sekali nama-nama daerah yang diawali dengan kata-kata ci. Ci itu sebetulnya bukan cai, tapi ci itu sendiri artinya adalah cahaya. Itu sebabnya pencarian orang-orang yang rindu kepada perwujudan Tuhan, biasanya yang mereka cari adalah alam-alam tinggi yang kemudian mencapai alam-alam cahaya. Cahaya sendiri kadang-kadang disebut dengan deva, deva atau dewa. Musik yang kita dengar tadi, kalau kita mendengarkannya dengan rileks, getarannya itu sangat luar biasa. Gesekan dari alat musik gesek tadi terasa seperti memperjalankan jiwa ke alam yang tinggi. Namanya juga tarawangsa, dari kata tarawangsa. Tarawang bahasa Indonesianya artinya nerawang, sa itu artinya angkasa. Jadi tarawangsa sesungguhnya adalah menerawang ke alam-alam tinggi, menerawang ke alam-alam luhur. Seperti asap yang keluar dari hasil pembakaran, biasanya asap selalu menuju ke atas. Kenapa asap menuju ke atas? Karena begitu ringannya. Kalau kita mendengarkan musik tadi dengan sungguh-sungguh, ada semacam kebebasan jiwa yang membuat jiwa itu menjadi sangat ringan.
Lalu dalam sekejap jiwa itu bisa tersenyum bahagia karena menemukan sebuah kebebasan. Suara musik bisa sampai ke telinga kita sebetulnya karena apa? Karena ada getaran, baik kecapi maupun alat musik gesek, intinya adalah menimbulkan getaran. Sama-sama menimbulkan getaran, tetapi alunan suara yang sampai di telinga ternyata berbeda. Intisari dari gelombang yang namanya gelombang bunyi itu adalah getaran yang merambat melewati sebuah medium. Kalau dalam bahasa sekolahan namanya gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambat dengan arah getarnya itu searah. Kenapa suara musik tadi nyampe di telinga kita? Karena ada getaran yang merambat. Melewati apa getaran itu? Tentu saja melewati udara yang di sekitar kita. Kalau kita melihat udara, sepertinya melihat ruang kosong. Padahal sebenarnya di balik kekosongan itu ada sesuatu yang luar biasa bagi yang sadar. Kalau kita belajar angka-angka di dalam matematika, angka pertama biasanya belajar angka kan 0. Masih ingat dulu waktu kita TK kan belajar angka biasanya dari angka 0. 0 itu melambangkan kekosongan. Karena jauh sebelum alam semesta ini diciptakan, termasuk kita sendiri, yang ada adalah kekosongan itu sendiri. Satu-satunya yang ada dalam kekosongan itu adalah dia sendiri. Makanya setelah 0 masuk ke angka 1. Lalu ada seorang bijak di Bali yang menyatakan wujud dari kekosongan itu tiada lain adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Kecerdasan semesta tanpa batas ingin mewujudkan diri sebagai sebuah kecerdasan, lalu mewujudkan kecerdasannya dalam bentuk ciptaan. Lalu kecerdasan itu kemudian mewujud menjadi energi, dan energi memampat kemudian menjadi materi. Jadi materi, energi, dan kekosongan itu sendiri sebutnya adalah satu kesatuan. Kalau kita melihat ruang kosong di sekitar sini, mungkin kita hanya menyaksikan udara. Padahal sebetulnya ketika udara tidak ada, yang ada tetap saja kekosongan itu sendiri. Sekarang saya ada di sini, saya ada di sini. Saya sedang menempati sebuah kekosongan. Dan ketika saya berangkat dari sini, yang saya tinggalkan adalah kekosongan itu sendiri. Makanya kekosongan selalu ada. Jadi kalau kita ini disebutnya ada, sedangkan dia sendiri menyatakan dirinya maha ada. Karena kekosongan itu selalu ada. Lalu bagaimana ya sang kecerdasan semesta tanpa batas itu mewujudkan kecerdasannya, lalu menciptakan ya wujud materi. Makanya materi yang pertama kali diciptakan ya oleh dia itu sebetulnya adalah atom. Para ilmuwan fisika sepakat menyatakan bahwa hanya ada 3 atom perdana yang diciptakan pertama kali. Yang pertama namanya helium, yang kedua namanya lithium, yang ketiga namanya deuterium. 3 atom perdana inilah yang menjadi bibit alam semesta. Termasuk matahari yang sering menyinari kita setiap hari, itu adalah unsur pembangunnya adalah helium. Makanya semua bintang yang jumlahnya sekitar 350 miliar triliun itu juga dibangun oleh helium. Itu adalah atom perdana di semesta ini. Jadi kalau orang yang sudah mencapai tingkat kesadaran, melihat materi, melihat energi, melihat kekosongan itu sendiri. Jadi kalau dia membaca sebuah ayat di Quran yang mengatakan walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matuwallu fasama wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ kamu akan mendapati aku. Makanya bagi mereka yang sudah mencapai kesadaran yang tinggi, kemanapun dia memalingkan wajah,
Tidak ada yang disaksikan kecuali dia sendiri. Yang aneh, ada sebuah gejala di masa kini. Banyak orang yang mencari Tuhan yang maha gaib, tapi ketika Tuhan yang maha gaib sudah menyatakan diri sebagai wujud yang nyata malah diabaikan. Tuhan yang maha gaib disembah-sembah, dipuja-puja. Tetapi ketika Tuhan yang maha gaib sudah menyatakan diri sebagai dia yang maha nyata, lalu dalam waktu yang bersamaan dia juga melemparkan kebencian pada Tuhan itu sendiri. Bagi mereka yang sadar, sesungguhnya saat melihat manusia, saat melihat pohon, saat melihat apapun isi dari alam semesta ini, yang dia saksikan adalah perwujudan dari dia itu sendiri. Bagaimana mungkin dia berani menyakiti yang lain? Jadi kembali kepada alat musik yang tadi, kalau didengarkan itu, gesekan tadi itu. Kalau leluhur saya di Tatar Parahiang mengatakan itu bunyinya seperti ini. Teangan, teangan, teangan. Teangan itu bahasa Indonesianya cari. 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 Siapa yang harus kita cari? Siapa yang harus kita cari? Dalam sebuah diskusi Allah berfirman, aku adalah sebuah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan manusia agar dapat mengenaliku. Proses mengenal harus dimulai dengan proses pencarian. Makanya kita mulai menerawang ke angkasa, menerawang ke alam-alam tinggi, menerawang ke alam-alam luhur. Itulah musik tarawangsa. Kita disuruh untuk menerawang ke alam-alam yang tinggi, untuk menemukan sejatinya diri kita. Makanya puncak kematangan jiwa tercapai tepat pada saat manusia sudah mengenali dirinya sendiri. Itu sebabnya tingkah tindakan yang paling mulia di semesta ini yang dilakukan manusia adalah tindakan yang dilakukan oleh tubuh dan pikiran sebagai persembahan terhadap jiwa sebagai wakil Tuhan di dalam semesta kecil. Banyak ilmuwan yang berhasil menemukan keajaiban di semesta besar, tapi sedikit dari mereka yang mampu menemukan keajaiban di semesta kecil. Banyak yang mempelajari kitab-kitab suci, terus saja dipelajari, yang ditulis, tetapi sedikit sekali yang mampu menemukan rahasia di balik kitab suci yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri yang bernama tubuh. Apa sih unsur pembentuk tubuh? Unsur pembentuk tubuh adalah atom. Kemudian merangkai menjadi molekul. Molekul merangkai menjadi jaringan saraf. Jaringan saraf merangkai menjadi jaringan tubuh yang kemudian membentuk organ tubuh. Lalu terbentuk tubuh yang sempurna. Makanya siapa saja yang bisa menemukan rahasia terdalam dari tubuhnya, maka dia akan menemukan rahasia terdalam dari semesta yang besar ini. Tubuh ada 3 unsur. Ada unsur tubuh, unsur materi. Ada unsur pikiran, lalu ada unsur jiwa. Kalau kita bisa menapaki kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa, maka itulah langkah yang sangat luar biasa untuk menemukan siapa diri kita. Di situ kematangan jiwa akan terjadi. Lalu lihat orang-orang yang tidak matang jiwanya. Biasanya sangat mudah disentuh oleh kemarahan. Kapan seseorang marah? Sederhana. Seseorang marah biasanya ketika pikiran menilai sesuatu yang terjadi itu sebagai sesuatu yang tidak pantas. Saya sering ditanya oleh jamaah saya, kalau begitu bagaimana cara menyembuhkan kemarahan? Kan kemarahan itu terjadi karena pikiran sedang menilai sesuatu bagi pikiran tidak pantas.
Meredam kemarahan sederhana bagi orang yang cerdas. Pantaskan saja sesuatu yang tadi oleh pikiran tidak pantas menjadi pantas. Saat kita memantaskan yang tidak pantas, sebagian-bagian dari suratan takdir, rekaman data masa lalu yang harus kita selesaikan dalam kehidupan yang sekarang, dalam bahasa orang-orang bijak yang disebut dengan karma, segala sesuatu menjadi selesai. Ada orang yang menyakiti kita, mungkin kita menganggap tidak pantas dari sisi pikiran kita, lalu kita marah. Tapi begitu kita memantaskan apa yang terjadi sebagai sesuatu yang pantas dengan menasihati pikiran kita, jangan-jangan kita pernah menyakiti orang lain dengan tindakan yang sama. Lalu yang tidak pantas menjadi pantas menurut pikiran, karena dinasehati dengan yang namanya suratan takdir, rekaman data masa lalu yang dibaca sebagai karma yang harus kita bayar dalam kehidupan yang sekarang, kan jadi selesai. Ada orang yang dalam kehidupannya terus-menerus tersakiti. Disakiti si A, besok disakiti si B, lusa disakiti si C, berikutnya disakiti si D. Apa ya? Orang-orang di sekitar saya menyakiti saya terus-menerus. Dan proses itu akan terus-menerus, tidak akan pernah berhenti. Mengapa? Karena saat hadir orang yang menyakiti, dia tidak mampu membaca tujuan kehadiran dia untuk apa. Coba sekarang, begitu kita melihat kehadiran dia sebagai tangan kiri Tuhan yang sedang mengajarkan kepada kita bahwa tindakan yang seperti itu menimbulkan rasa sakit kepada kita, kemudian rasa sakit yang kita rasakan mengajarkan kepada kita, jangan kamu melakukan tindakan yang sama kepada orang lain, karena orang lain akan merasakan sakit yang sama. Begitu pesan itu diterima, kita akan menerima pesan yang luar biasa. Lalu janji pada diri sendiri, begitu luar biasa sakitnya diberi tindakan yang seperti itu, maka saya berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang sama kepada orang lain. Itu yang disebut dengan tanda-tanda Tuhan. Makanya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-40 ada ayat yang sangat indah. Bunyi ayatnya seperti ini. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Terjemahan bebasnya gini. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan tanda-tandaku dan menyombongkan diri, la tufattahu lahum abwabus samai, maka pintu-pintu langit tidak akan pernah terbuka bagi dia. La yadkhulul jannah, bahkan pintu sorga pun tidak layak bagi dia. Hatta yalidal jamalu fi samil khiyat, hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Kalau mendengar kata unta di Quran, pasti kebanyakan orang awam yang terpikir adalah sesosok binatang yang ada di Timur Tengah. Makanya banyak yang bangga ya. Ciri orang sudah pergi ke Timur Tengah, biasanya dia berfoto bersama unta. Jadi kebanggaan udah sampai di sana. Padahal di Quran kata-kata unta sama sekali tidak cerita unta yang di sana. Kalau Quran cerita unta adalah unta yang di sana, bayangkan negeri-negeri yang gak ada unta, berarti kan Quran tidak berlaku. Kata-kata unta di Quran bersifat simbolik, berlaku di semua daerah, di semua ruang, di semua waktu. Makanya ada ayat yang sangat indah di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Bunyi ayatnya seperti ini. Serulah manusia untuk berhaji,
maka mereka akan datang kepadamu dengan berjalan dan mengendarai unta yang kurus. Di situ ada kata unta yang sangat luar biasa. Ada beberapa kata yang penting. Yang pertama, serulah manusia untuk berhaji. Yang pertama, kata serulah. Siapa yang diseru? Manusia. Yang diseru itu manusia loh. Tidak ada batasan apapun. Yang diseru adalah manusia. Berulang kali di Quran, kata-kata haji selalu dikaitkan dengan manusia. Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan. Bagi mereka yang tahu caranya, yang tahu jalannya. Dalam Quran surat Al-Hajj, serulah manusia untuk berhaji. Bagi saya, ayat itu sangat luar biasa, sangat menyentuh. Serulah manusia untuk berhaji. Kalau ada kata serulah, berarti ada yang menyeru. Berarti ada yang diseru dong. Siapa yang menyeru? Apakah setiap orang berhak untuk menyeru manusia untuk berhaji? Tidak. Di situ ada batasan. Yang berhak menyeru adalah orang yang sudah haji, yang sudah merasakan haji, yang sudah berkunjung ke rumah Tuhan yang sebenarnya, yang diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Dia yang berhak menyeru. Lalu yang diseru tentu saja yang belum ke sana, tapi yang mau pergi ke sana. Makanya mereka yang menyeru. Di ayat itu, serulah manusia untuk berhaji, maka mereka yang diseru akan datang kepada yang menyeru. Hati-hati. Mereka yang diseru akan datang kepada yang menyeru dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Ternyata haji menurut Quran kendaraannya adalah unta yang kurus. Lalu mana unta itu? Subhanallah. Ada unta, ada sapi betina, ada kendaraan, ada bahtera, ada kapal. Banyak istilah-istilah simbolik dalam Al-Quran. Intinya adalah kendaraan yang bisa mengantarkan sang jiwa menuju kepada kampung asalnya jiwa. Lalu kalau kita mau jujur, kelahiran setiap jiwa ke alam semesta ini tujuannya cuma satu. Untuk memperbaiki agar sang jiwa menjadi tambah baik. Kelahiran setiap jiwa ke alam semesta ini adalah untuk memperbaiki diri sendiri. Saya perlu menegaskan kata-kata ini. Kenapa? Karena banyak yang salah kaprah. Dikiranya dia lahir ke semesta ini untuk memperbaiki keburukan orang lain. Tidak ada perintah kelahiran setiap jiwa, kelahiran setiap individu memperbaiki orang lain. Perintahnya cuma satu, kelahiran setiap diri kita ke alam semesta ini untuk memperbaiki diri kita sendiri. Lalu bagaimana Pak dengan keburukan orang lain? Perbaiki saja keburukanmu sendiri. Saat ketika kamu sudah berubah, maka perubahanmu akan beresonansi keluar dari dirimu, dan orang di sekitarmu akan mengikuti proses perubahan itu dalam sekejap menjadi baik. Itu sebabnya banyak orang yang gagal mengubah situasi lingkungan. Karena apa? Dia berfokus keluar, tidak berfokus pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, fokuskan ya pada perubahan diri kita sendiri, maka kita akan mampu mengubah situasi. Kalau ingin mengubah situasi di keluarga kita, rubah diri kita masing-masing. Kalau ingin mengubah situasi di rumah tangga kita, di masyarakat kita, rubah situasi dalam diri kita sendiri. Kalau ingin mengubah dunia, satu-satu cara mengubah dunia adalah mengubah diri sendiri. If you can change the world, if you want to change the world, go home, love your family. Jika kamu ingin mengubah dunia,
pulanglah ke rumah dan sayangilah keluargamu. Kata-kata yang bijak dari seorang bijak di masa lalu, namanya Mother Teresa. Orang yang sangat saya kagumi, luar biasa, sangat inspiratif. Kalau kamu ingin mengubah dunia, pulang saja ke rumah, rubah, sayangi keluargamu, dan proses perubahan akan terjadi di dalam diri kita, dalam keluarga, masyarakat, dan dalam sekejap. Kalau semua orang pulang ke rumah, pertama ke rumah kita yang syariat, yang fisik, yang kedua pulang ke rumah sejati kita. Nah, pulang ke rumah yang fisik saja tidak cukup, karena kita harus pulang ke rumah sejati kita, pulang ke fitrah kita masing-masing, pulang ke kampung asal kita. Maka itulah tarawangsa, menerawang ke angkasa. Biasanya kalau kita berpikir angkasa, langsung pandangan kita ke atas. Karena kita juga sudah latah, sering mengatakan, aku mah tergantung yang di atas saja. Hampir tidak menemukan saya di dalam semua kitab suci yang mengatakan Tuhan ada di atas. Di semua kitab suci selalu saya temukan Tuhan bersamamu, lebih dekat kepadamu, melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Seperti itu yang saya baca. Jadi ketika mengatakan Tuhan ada di atas menjadi sangat aneh. Kalau begitu menerawang ke angkasa bukan berarti kita memandang ke atas secara fisik, tetapi memandang ke alam kesadaran yang paling tinggi. Itu sebabnya dalam tradisi Islam, kesadaran yang paling tinggi disebutnya Sidratil Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad dikabarkan berjumpa Tuhan. Bukan di sebuah ruang, bukan soal waktu, bahkan terbebas dari konsep ruang dan waktu. Itulah puncak kesadaran yang tertinggi. Siapa saja yang bisa memasuki Sidrah Al-Muntaha dalam dirinya, maka dia akan bertemu dengan dirinya, dia akan bertemu dengan Tuhannya. Disitulah akan terjadi resonansi. Jadi kenapa Bapak Ibu tadi bisa mendengarkan musik? Ketika kacapi itu dipetik, dipetik, apa yang terjadi di situ? Karena di sekitar senar kacapi itu ada udara. Jadi saat senar kacapi itu dipetik, sinar kacapi itu bergetar. Getaran itu kemudian dialirkan energinya ke udara. Kemudian getaran itu terus merambat sebagai gelombang mekanik, namanya gelombang bunyi. Itu energi yang merambat. Lalu energi itu merambat terus. Dan antara kecapi sampai telinga saya, sampai telinga kita, sampai telinga Bapak Ibu, tidak ada ruang kosong. Akibatnya tidak ada ruang kosong, padat dengan udara, maka gelombang mekanik itu dialirkan sampai di sini. Digetarkanlah di sini yang namanya gendang telinga kita. Gendang telinga digetarkan, sudah bergetar, kok kita bisa punya kesan mendengar? Kita mendengar suara kecapi, kita mendengarkan suara gesekan. Dan kita bisa membedakan ini suara gitar, suara kecapi, atau suara seruling. Kita bisa membedakan. Siapa yang bisa membedakan itu? Makanya banyak orang yang saya tanya, kenapa kalian bisa mendengar? Jawabannya sederhana, karena saya punya telinga. Loh, itu orang mati punya telinga. Kenapa kamu bisa melihat? Karena saya punya mata. Orang mati juga punya mata. Jadi yang bisa kita mendengar itu apakah karena kita punya telinga, karena ada dalam diri kita Dia yang Maha mendengar? Tentu saja telinga itu hanya sebagai lantaran luar, lantaran fisik, tapi lebih dalam lagi karena ada Dia yang Maha mendengar bersama dengan kita. Jadi siapa yang mendengar itu? Apakah saya? Di mana saya? Apakah ada bagian dari tubuh kita yang bukan dirinya? Seratus triliun sel yang membangun tubuh kita. Apa intisarinya sel? Intisarinya sel adalah DNA. Apa itu? Semacam senyawa asam yang sangat cerdas. Apa unsur pembentuk DNA? Cuman 5 atom.
Yang pertama hidrogen, yang kedua karbon, yang ketiga nitrogen, yang keempat oksigen, dan yang kelima fosfor. Sekarang saya kasih tahu, Bapak Ibu punya 5 macam bahan untuk bikin kue di rumah. Bisa bikin berapa ragam kue? Kalaupun ragam kuenya bisa banyak, nanti rasanya itu-itu aja, namanya yang beda. Betul? Kita punya 5 bahan, dari 5 bahan kita disuruh bikin kue berapa ragam? Mungkin bisa bikin 50 ragam? Mungkin. 100 ragam? Mungkin. Lama-kelamaan kehabisan ide, namanya aja yang bertambah, tapi kuenya rasanya itu-itu saja. Sekarang penduduk bumi ada 7 miliar. Kalau ada orang dites DNA 7 miliar, masing-masing individu setiap orang DNA-nya lain-lain. Padahal unsur pembentuknya cuma 5. Karbon, hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor. Atomnya cuma 5. Tapi bisa bikin 7 miliar. Bahkan akan datang lagi miliaran manusia yang akan datang dengan ragam DNA yang berbeda, tidak pernah tertukar. Siapa di balik inti sel itu kalau bukan Dia yang maha cerdas? Makanya orang-orang bijak mengatakan Tuhan maha besar sekaligus Tuhan maha kecil. Karena Dia mengendalikan seluruh proses pembentukan tubuh kita dari sebuah inti sel yang bernama DNA. Kalau begitu, kenapa kita mencari keajaiban keluar? Padahal tubuh kita adalah keajaiban Dia itu sendiri. Mungkin kalian sudah terlalu banyak membaca kitab-kitab suci sampai kalian tidak sempat merenungkan isinya apa. Lalu kesibukan membaca kitab suci sampai lupa untuk membaca kitab yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri yang bernama tubuh. Maka tubuh ini menjadi kendaraan yang paling indah untuk mengantarkan jiwa bagi mereka yang tahu. Lalu bagaimana cara kita menerawang ke angkasa? Tentu saja menerawang ke angkasa, kalau bahasanya orang astronomi, harus pakai teleskop. Kalau kita nerawang ke angkasa pakai teleskop, apa yang kita saksikan? Bintang-bintang jauh yang tidak kita saksikan bisa disaksikan oleh teleskop. Sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad di Quran surat An-Najm mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Aku melihat bintang itu kapan saja aku mau. Apakah Nabi Muhammad menggunakan teleskop Hubble? Di zamannya belum ada teleskop Hubble. Kalau belum ada teleskop Hubble, berarti teleskopnya beliau apa? Lalu bintang yang dilihat pun bintangnya apa? Saat Nabi Ibrahim melakukan pencarian akan Tuhan, beliau mengatakan, aku dalam pencarian akan Tuhanku, pertama aku melihat bintang, setelah itu aku melihat bulan, setelah itu aku melihat matahari. Pas setelah melihat matahari, beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Luar biasa. Kita membaca kalimat itu, gak lihat bintang, gak lihat bulan, gak lihat matahari, ujug-ujug aja membaca kalimat itu. Maka itu yang disebut dengan taklid, seperti burung beo. Seperti burung beo, melakukan sesuatu tanpa pikiran. Makanya manusia yang melakukan tindakan tanpa pikiran tidak layak disebut manusia. Kenapa? Kata manusia pun dari 2 kata, manah sya. Manah itu artinya pikiran, sya itu adalah makhluk. Jadi manahsya, jadi manusia. Itu adalah makhluk yang berpikir. Jadi ketika manusia sudah tidak lagi menggunakan pikirannya untuk melakukan sebuah tindakan, sudah tidak layak disebut manusia. Hilang identitas kemanusiaannya.
Itu sebabnya di Quran surat Al-A'raf ayat 179 ya, manusia itu disejajarkan dengan binatang ketika dia tidak mampu menggunakan potensi kemanusiaan. Nah, kebanyakan ya di dalam urusan-urusan ritual, sekering apapun ritual yang dilakukan, terus aja dilakukan walaupun tidak mengerti. Itu yang menjebak kita pada rutinitas. Akibatnya kita menjadi sombong. Jadi kenapa suara tadi bisa masuk di telinga kita? Intisarinya karena ada Dia yang maha mendengar dalam diri kita. Walaupun punya telinga, kalau yang maha mendengar sudah tidak bersama dengan kita, kita tidak bisa mendengar lagi. Izin mendengar sudah tidak diberikan lagi kepada kita. Lalu pertanyaannya, apa sih suara itu? Kelihatan tadi yang dipetik itu cuma apa? Cuman satu senar kecapi, teng. Dari mana suara itu? Suara siapa sesungguhnya itu? Yang digesek itu cuma satu senar tadi. Ya, alat musik gesek, digesek. Aduh, kalau kita tahu tadi lagu tadi itu isinya seperti apa, gesekannya seperti apa, itu mengiris-iris itu ke dalam. Kalau dengan kesadaran mendengarnya, suara apa sesungguhnya itu? Kita mengatakan itu suara alam, suara yang tersimpan di alam, suara yang tersimpan di materi. Apa itu materi? Materi di dalamnya energi. Energi di dalamnya adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Sang ruang kosong yang berada di kecerdasan itu sendiri. Jadi getaran itu getaran siapa? Subhanallah. Kenapa kita bisa mendengar? Karena ada proses resonansi. Frekuensi gendang telinga kita itu disesuaikan dengan frekuensi dari getaran yang ada di senar gitar itu. Sekarang kalau kita mau merenung, apakah semua suara yang ada di alam semesta bisa kita dengar? Ternyata kita dikasih batas pendengaran. Hanya frekuensi-frekuensi tertentu saja yang boleh kita tangkap. Itulah kemahasucian dan kemahabesarannya Dia. Lalu semua alat musik yang digetarkan di sini masuk di telinga kita. Karena apa? Getaran frekuensinya sama dengan frekuensi gendang telinga. Itu yang disebut dengan resonansi. Ikut bergetarnya sebuah benda karena getaran benda yang lain. Ini fisik, ini fisik. Makanya kalau ada orang yang anti musik, itu harus belajar lagi. Jiwa itu indah dan senang yang indah-indah. Sekarang, bagaimana cara Nabi Muhammad menerima wahyu? Bagaimana? Mungkin kita dulu berpikir Nabi Muhammad menerima wahyunya malaikat Jibril ngaji gitu. Kemudian saat malaikat Jibril ngaji, kemudian bacaannya langsung direkam oleh Nabi Muhammad, disampaikan kepada para sahabat, seperti itu. Bagaimana itu? Disitulah proses menangkap suara tadi persis seperti proses menangkap wahyu. Cuman bedanya apa? Kalau suara itu tadi gelombang mekanik, kalau wahyu saya tidak bisa mengklasifikasi dia gelombang apa. Gelombang elektromagnetik? Bukan. Gelombang cahaya juga bukan. Gelombang listrik? Bukan. Saya sebut saja, wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi. Kalau dia adalah getaran-getaran ilahi, getaran ini kan bisa merambat, berbentuk gelombang. Bagaimana cara kita menangkap getaran-getaran itu? Bagaimana Bapak Ibu bisa mendengarkan suara ini? Karena frekuensinya sama. Antara getaran yang dikecapi dengan getaran gendang telinga sama. Secara fisik seperti itu. Bagaimana kita bisa menerima pesan-pesan Tuhan? Kuncinya cuma satu. Dekatkan frekuensi jiwa kita dengan frekuensinya Dia. Saat frekuensinya didekatkan, maka getaran Dia akan nyambung ke dalam getaran kita. Itulah kemudian kita dapat pemahaman.
Setelah dipahami, silahkan mau diuntai dalam kata-kata seperti apa, tentu saja sesuai dengan bahasa yang kita miliki. Jadi musik tarawangsa ini menerawang ke angkasa. Pertama ada gelombang bunyinya, yang kedua yang paling penting kita sadari adalah ternyata gelombang bunyi ini bukan sekedar menggetarkan telinga fisik yang di luar, tapi telinga batin kita pun tergetarkan. Oh, ternyata kalau begitu batin punya telinga, punya telinga. Walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulub la yafqahuna biha, walahum adzanu la yasmauna biha, walahum ayunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am balhum adol. Jadi manusia berkategori binatang. Satu, ketika pendengaran batinnya masih tidak mendengar. Yang kedua, ketika penglihatan batinnya tidak bisa melihat. Ternyata cara mengaktifkan pendengaran batin dan penglihatan batin adanya di kolbu. Itu sebabnya narawangsa berarti menerawang ke dalam diri, di alam yang tertinggi. Disitulah sebetulnya alamatnya, ada di dalam kolbu. Jadi sebetulnya leluhur kita itu membuat karya seni budaya itu tidak sembarangan. Pasti ada pesan-pesan mau disampaikan kepada kita. Cuman karena kita sekarang kenal dan hidup di zaman modern dengan serba luar negeri, lalu kita banyak yang melupakan pesan-pesan para leluhur kita. Padahal pesan dari alat gesek tadi sederhana. Teangan, teangan, teangan. Cari, cari, cari. Nah, siapa yang mencari pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu, pintu pasti akan terbuka. Baik, kembali lagi kepada ayat yang tadi saya sampaikan ya. Di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-40 ya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan tanda-tandaku, satu, dan berlaku sombong, maka pintu langit bagi dia tertutup. Dan pintu surga bagi dia juga tertutup. Jadi kalau pintu langit sudah tertutup, berarti kita tidak mungkin bisa menerawang ke alam-alam yang tinggi. Itu sebabnya sebelum menerawang ke alam yang tinggi, tentu saja kita harus melakukan sebuah persiapan. Apa persiapannya? Membuka pintu langit. Kalau gitu langit ada pintunya? Yes, ada. Mana langit? Tentu saja kalau orang awam begitu mendengar kata langit, yang terpikir adalah yang berwarna biru. Maka kita sering mengatakan, lihat langit berwarna biru. Padahal ya, kalau bumi itu bulat, ketika kita ada di atas, yang mana langit? Yang sedang ada di bawah, yang mana langit? Yang sedang ada di pinggir, mana langit? Yang ada di pinggir sebelah sini, mana langit? Tidak ada langit di alam semesta. Yang ada adalah ruang kosong antar planet. Perlu direnungi lagi. Kalau begitu, langit dalam bahasa Quran fisiknya apa? Lalu di Quran ada kata-kata, aku telah menciptakan 7 lapis langit. Mana 7 lapis langit? Yang mana langit? Kalau guru-guru saya dulu mengatakan, belajar Quran jangan keluar dari dirimu sendiri. Begitu kita cerita bumi, cerita tentang diri kita. Begitu kita cerita langit, cerita tentang diri kita. Kalau gitu yang mana 7 lapis langit? Lalu Allah berfirman dalam Quran surat An-Naba, sebuah berita yang sangat besar. Wa banaina fauqakum sab'an sidada. Aku telah menyampaikan kepadamu sebuah berita besar. Apa itu? Aku telah menciptakan 7 yang amat kokoh pada dirimu, yang diabadikan menjadi 7 ayat Al-Fatihah, diabadikan menjadi 7 kali tawaf, yang diabadikan menjadi 7 kali sa'i, yang diabadikan menjadi 7 batu melempar jumroh. Berapa banyak mereka yang sadar di balik angka 7 itulah sebenarnya rahasia untuk narawangsa.
Berapa banyak yang sadar di balik angka 7 itulah ada cerita untuk narawang ke alam angkasa. Narawang ke alam-alam yang tinggi. Subhanallah. Kalau kita merenungi itu, ternyata leluhur kita itu sudah meninggalkan jejak-jejak yang luar biasa. Cuman sayang sekali, sedikit sekali di antara generasi muda yang mau membacanya. Itu sebabnya mereka yang mendustakan tanda-tandaku, maka mereka akan mengalami ketertutupan pintu langitnya. Sekarang saya mau tanya pada ibu bapak sekalian, musik yang tadi dimainkan tanda-tanda Allah? Alam semesta ini tanda-tanda Allah? Sekarang bagian mana di alam semesta ini yang tidak diliputi oleh Dia? Kalau semua bagian alam semesta diliputi oleh Dia, apa yang di alam semesta yang bukan Dia? Bagi saya, musik pun Dia sedang berbicara kepada kita lewat bahasa yang sangat indah. Yang berbicara Dia, yang mendengar Dia, bukan kita. Lalu saat yang mendengar Dia, yang berbicara Dia, terjadi resonan. Saat resonan, kita merasakan seperti sedang dibawa jalan-jalan. Agama seharusnya membebaskan jiwa. Selama ini kita sudah keliru, karena agama justru membatasi gerak jiwa. Jiwa menjadi tidak bebas lagi. Jiwa dikerangkeng, bahkan jiwa dipenjara oleh batasan pikiran dan batasan tubuh. Subhanallah. Mari kita lanjutkan ayat yang tadi. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan tanda-tandaku dan menyombongkan diri, maka pintu langit bagi dia tidak akan terbuka. Pintu surga bagi dia juga tidak akan terbuka. Hingga unta memasuki lubang jarum. Kembali kepada Quran surat Al-Hajj yang tadi. Serulah manusia untuk haji, maka mereka akan datang padamu, kepada yang menyeru. Jadi menurut ayat itu, begitu seseorang disuruh untuk berhaji, akan datang kepada yang menyeru. Lalu dia akan datang dengan cara berjalan dan menaiki unta yang kurus. Kesimpulan dari ayat itu, ternyata unta yang kurus itulah kendaraan utama untuk haji, berkunjung ke Baitullah yang sejati untuk mengenal Dia. Makanya hampir semua perintah haji di Quran diikuti dengan perintah mengingat Allah. Fa iza afadtum min Arafah fazkurullah. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan Arafahmu, ingat Allah. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingat Allah. Jadi haji itu baru selesai kalau sehabis itu kita bisa mengingat Dia. Bagaimana kita bisa mengingatnya kalau kita tidak menjumpainya, tidak mengenalnya? Subhanallah. Makanya padang Arafah yang sesungguhnya adalah padang pengenalan, tempat kita mengenal Dia. Mencari Tuhan keluar dari tubuh, tempatnya jauh, waktunya dekat. Mencari Tuhan ke dalam tubuh, tempatnya dekat, waktunya jauh. Itu sebabnya kalau kalian melakukan proses pencarian ke dalam, hati-hati. Tempatnya memang dekat, tapi waktunya jauh. Makanya perjalanan itu disebutnya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya Masjidil Aqsa sering disebut Al-Qudus. Siapa Al-Qudus? Siapa Al-Qudus? Siapa Al-Qudus? Bukankah Al-Qudus itu salah satu nama Dia dalam Asmaul Husna? Dia yang Maha Suci. Makanya Masjidil Aqsa kalau dalam kamus bahasa Arab artinya tempat yang jauh. Masjidil Haram adalah tempat berpijak yang awal. Masjidil Haram sesungguhnya hakikatnya adalah tubuh kita sendiri. Dan Masjidil Aqsa adalah tempat yang jauh, sejauh kita mencari.
sampai menemukan Al-Quds, Dia yang Maha Suci. Itulah perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Makanya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40, tidak terbuka pintu langit, tidak terbuka pintu surga bagi orang yang mendustakan tanda-tanda Allah dan menyombongkan diri, hingga unta masuk ke lubang jarum. Siapa yang tidak tahu jarum? Segede apa sih lubangnya? Cerita tentang lubang di Quran itu paling banyak. Quran surat An-Naml, surat semut, cerita apa? Itu cerita lubang. Bagaimana semut masuk ke dalam lubang. Bagaimana semut itu menyiapkan bekal. Makanya semut itu binatang yang paling luar biasa. Di musim kemarau dia keluar dari lubang. Di musim hujan dia nggak keluar dari lubang. Karena apa? Saat di musim kemarau dia kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya untuk persiapan di musim hujan. Jadi kalau ingin punya persiapan makanan, bukan makanan itu maksud saya, makanan untuk para semut-semut sejati, maka para semut itu harus rajin mengangkut makanan. Kemana? Ke dalam lubang. Di mana lubang itu? Subhanallah. Cerita tentang lubang tidak akan jauh dari diri kita. Lubang itu kan disebutnya juga ruang kosong. Kalau ruang kosong diisi, yang mengisi ruang kosong kan yang namanya poros. Poros. Itu bahasa Sanskertanya purusa. Purusa itu sebenarnya laki-laki. Laki-laki itu adalah rohani, jiwa. Makanya purusa selalu mengisi pradana. Pradana itu ibu. Ibu bahasa Inggrisnya mother. Mother dekat-dekat dengan meter. Sesuatu yang bersifat materi. Itulah ibu. Makanya ibu ini harus bisa melahirkan anak-anak cahaya. Ibu ini harus bisa melahirkan jiwa-jiwa yang suci. Itulah proses kelahiran. Dalam bahasa tradisi kita disebutnya maulid. Dan maulid harus terjadi setiap saat. Proses kelahiran jiwa harus terjadi setiap saat. Karena apa? Setiap kita bangun tidur, kita tidak pernah menghinggapi tubuh yang lama. Coba ingat-ingat. Dulu kan kita pernah bayi. Tubuh kita mungil. Tidur, besok masuk lagi. Besok gigi kita udah mulai tumbuh. Tidur, masuk lagi. Besok giginya sudah 2. Terus berkembang. Sampai kita gagah, giginya lengkap. Setelah itu tidur lagi. Besok giginya rontok 1. Tidur lagi, besok giginya rontok 2. Udah gigi mulai rontok, oh ternyata wajah kita juga mulai berubah. Rambut kita mulai berubah. Siapa di ruangan ini yang setiap bangun tidur datang kepada tubuh yang baru? Tidak ada. Setiap kita selalu datang pada tubuh yang baru, bukan tubuh yang lama, pada tubuh yang baru. Artinya apa? Artinya kita selalu menempati tempat yang baru. Harusnya jiwa kita juga baru dong. Harusnya pikiran kita juga diperbarui dong. Betul nggak? Pikiran-pikiran yang tidak produktif di masa lalu harusnya dibuang. Makanya para peneliti di bidang neuroscience mengatakan, ya, otak itu ukurannya cuma 2% dari ukuran tubuh. Tapi ternyata otak ini menyita energi 20% dari energi tubuh. Harusnya kalau otak itu 2% dari ukuran tubuh, dia hanya ngambil energi 2% saja dari tubuh. Ternyata dia korupsi, ngambil energi 20%. Akibatnya apa? Banyak bagian-bagian dari tubuh kita yang kekurangan energi, defisit energi. Makanya lihat, orang-orang yang suka memikirkan yang negatif, memikirkan yang gak penting, memikirkan masa lalu yang sudah terjadi, memikirkan yang akan datang habis-habisan yang belum terjadi, lupa dengan hari ini. Biasanya wajahnya pucat, gampang sakit, pegel-pegel. Ya, kepalanya pusing, jalan kesemutan. Kenapa? Karena sebagian energi dari organ tubuh yang lain kan disita oleh pikirannya. Dan kalau dibalik,
Begitu seseorang berpikir positif, ternyata pikiran positif justru menyumbang energi pada seluruh organ tubuh 20%. Makanya energi asalnya cuma 98%, disumbang 20%, kan lewat 100%. Makanya hidupnya jadi bergairah. Lalu ketika dia bergairah dan sehat, dia juga berpikir, kesehatanku adalah anugerah Tuhan. Bagaimana aku bisa menolong orang sebanyak-banyaknya? Itu yang dilakukan. Bukan menyenangkan diri sendiri. Kalau sudah di tingkatan seperti itu, proses kematangan jiwa terjadi luar biasa. Baik, jadi orang-orang yang mendustakan tanda-tanda Allah akan selamanya mendustakan tanda-tanda Allah. Orang yang sombong selamanya akan sombong. Bahkan bagi dia, pintu langit tertutup, pintu surga tertutup, hingga dia bisa masuk ke lubang jarum. Jadi kalau kita ingin membebaskan diri kita dari dusta pada tanda-tanda Tuhan dan kesombongan kita sendiri, ternyata Tuhan ngasih resep yang sangat luar biasa. Belajar masuk ke lubang jarum. Unta segede apa tuh? Segede gini kan? Lubang jarumnya segede apa? Ya segede gitu kan? Nah, kalau sudah bisa masuk ke lubang jarum, disitulah kita bisa menyusuri perjalanan kita ke dalam narawangsa, menerawang ke langit yang tertinggi, ke langit yang tertinggi, kepada kesadaran yang lebih tinggi lagi. Itulah luar biasa. Jadi oleh karena itu kita pahami dulu, unta dalam bahasa Quran adalah kendaraan untuk haji. Haji adalah perjalanan spiritual, perjalanan jiwa. Makanya lihat ketika orang haji yang pakai ihram cuma laki-laki. Laki-laki itu purusa, poros, yang selalu mengisi kekosongan. Laki-laki itu adalah wakil dari sang jiwa. Makanya ketika perjalanan haji masih sibuk dengan urusan tubuh, urusan oleh-oleh, lalu tidak pernah memikirkan urusan jiwa, makanan jiwa, perjalanan jiwa, bahkan sama sekali tidak memperjalankan jiwa, tidak akan sampai pada puncaknya haji. Habis haji tetap tidak bisa ingat kepada Allah. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah 198 dikatakan, barang siapa yang sudah pergi ke Arafah tapi habis dari sana tidak bisa mengingat kepada Allah, wa in kuntum min qablihi laminad dolin, selamanya dia termasuk orang-orang yang tersesat. Kata tersesat tentu saja bukan kata-kata yang jahat. Sesat itu akibat dari tidak tahu jalan. Orang pergi ke Jakarta nggak tahu jalan, nggak jahat. Nggak tahu jalan. Makanya saya lebih suka menerjemahkan ad-dolin dalam bahasa Quran itu sebetulnya orang-orang yang nggak tahu jalan. Akibat nggak tahu jalan, maka dia jadi tersesat. Tersesat itu akibatnya. Tapi tersesat itu penting. Kenapa? Saat kita tersesat, pasti kita akan bertanya. Dan tidak pernah kita bertanya saat tidak sedang tersesat. Selalu tersesat, selalu bertanya saat sedang tersesat. Makanya ada kata-kata bijak dari orang-orang bijak. Siapa yang berani tersesat, selamanya tidak akan tersesat. Dan siapa saja yang takut tersesat, selamanya tersesat. Selamat kepada yang berani tersesat, karena tidak akan pernah tersesat. Itu keuntungan yang sangat luar biasa. Baik, jadi harus belajar masuk ke lubang jarum. Disitulah banyak orang yang mengatakan tidak mungkin. Karena ayat ini dipahami secara fisik, bukan sebagai simbolik. Oleh karena itu satu kuncinya, cari mana untanya, cari mana lubang jarumnya. Disitulah perlu bertanya pada orang yang tahu. Makanya jangan sombong kalau tidak tahu. Jadi sangat masuk akal kalau ayat ini mengatakan hanya orang-orang yang sombong dan mendustakan tanda-tandaku yang tidak layak untuk dibukakan langit jiwanya. Pintu langitnya. Pintu langit adalah pintu jiwa. Pintu langit adalah pintu alam-alam yang tinggi. Pintu langit sesungguhnya adalah pintu kolbu. Makanya mereka yang terbuka pintu kolbunya bisa melaksanakan perjalanan ke dalam diri,
menemukan diri sejatinya, maka disitulah aliran pengetahuan akan datang. Aliran pengetahuan ini yang kemudian akan mencerahkan. Sering dengar kata pencerahan? Sudah tercerahkan nggak Bapak Ibu sekarang? Sudah tercerahkan belum? Hati-hati, pencerahan bukan ceramah. Dan saya sekarang tidak sedang memberikan pencerahan. Pencerahan artinya adalah upaya untuk menyamankan diri dalam kontradiksi, dan tidak akan terjadi di ruangan ini. Kalau begitu, apa ukuran seseorang sudah tercerahkan? Gampang. Kalau Bapak Ibu mau mengukur meja, panjang meja, cari apa? Cari meteran. Kalau Bapak Ibu ingin menimbang meja, cari apa? Cari timbangan. Awas, jangan salah alat ukurnya. Ya. Nimbang meja pakai meteran, salah. Jadi kalau ingin mengukur panjang meja, cari meteran. Kalau ingin mengukur berat meja, cari timbangan. Timbangan berat. Sekarang saya tanya, pinter nggak? Kalau ingin mengukur seberapa tercerahkan kita, apa alatnya? Cari alatnya apa? Cari yang bisa mencerahkan. Pencerahan tidak akan pernah bisa dilakukan orang. Dan saya tidak akan bisa mencerahkan Bapak Ibu. Saya hanya bisa mencerahkan diri saya sendiri. Pencerahan adalah upaya untuk menyamankan diri dalam kontradiksi. Siapa yang akan bisa melakukan itu? Pertanyaannya, Bapak Ibu sekarang seberapa nyaman dalam kontradiksi? Itulah tingkat pencerahan yang sudah dicapai. Jadi kalau begitu, apa alat ukur untuk mengukur saya sudah tercerahkan atau tidak? Seberapa cerah saya dalam belajar agama? Apa alat ukurnya? Kontradiksi, bukan diri sendiri. Alat ukur panjang, meteran. Alat ukur berat, timbangan. Alat ukur pencerahan adalah kontradiksi. Kalau gitu saya tanya sekali lagi, perlu nggak alat ukur itu? Kalau gitu Bapak Ibu masih perlu kontradiksi. Saya doakan semoga semakin banyak kontradiksinya, di situ akan kelihatan seberapa tercerahkan. Suara itu gelombang. Gelombang itu energi. Secara fisika saya bisa menghitung berapa rapat energi yang merambat tadi ke sini. Kalau saya jelaskan di sini pusing Bapak Ibu. Tapi itu sangat mudah ngitungnya. Intensitas energi yang datang ke sini bisa saya hitung. Saya bisa turunkan rumusnya dalam sekejap. Energi. Sekarang saya tanya, kenapa orang berpikir yang tidak penting menghabiskan energi? Berarti kalau begitu, memikirkan yang tidak penting, usaha menghabiskan energi. Betul? Iya. Kalau gitu saya tanya sekarang, kalau orang marah pakai energi? Kalau orang menyimpan kemarahan, berarti dia menyimpan apa? Menyimpan energi. Ingat hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dimusnahkan. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kepada Bapak Ibu bisa membuang energi, itu sudah melanggar hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Sekarang pertanyaan saya, kenapa ada orang yang suka meledak-ledak marah? Kenapa? Kenapa? Sederhana jawabannya. Lihat saja kompor di dapur. Kapan tabung gas meledak? Kalau menurut bahasa fisika, proses meledak terjadi pada proses isohorik. Isohorik itu proses yang terjadi pada volume konstan. Ban mobil, tekanannya terlalu besar. Kemudian dia berjalan di tol dengan kecepatan yang tinggi. Saat berjalan, udara yang ada di dalam itu kan kecepatan energi kinetiknya bertambah. Ketika energi kinetik bertambah, tekanan bertambah. Tekanan semakin besar kan ukuran ban tidak bertambah. Isohorik namanya. Proses yang terjadi pada volume tetap. Apa yang terjadi? Dar. Ban meledak. Jadi kenapa tabung gas bisa meledak? Karena gini, di dalam tabung ada gas.
Ketika gas keluarnya pelan-pelan, masuk kompor, dibakar, nggak meledak. Sama-sama terbakar. Tapi dalam waktu yang singkat, bocor. Sehingga api menyambar gas yang di dalam. Di dalam tabung, satu tabung, gas terbakar dalam sesaat. Tekanan membumbung tinggi. Ruang untuk menampung tekanan tidak ada lagi. Terjadi ledakan yang sangat hebat. Ledakan di dalam mobil juga terjadi. Jangan dikira di mobil tidak ada ledakan. Kan di mobil itu yang terjadi apa di ruang bakar? Bensin dengan udara dioplos di karburator, kemudian dikompresi. Saat dikompresi tekanan tinggi, masuklah api dari busi. Ketika dari busi api masuk ke situ di ruang yang sangat kecil, terjadilah di situ pembakaran yang sangat singkat. Tekanan membesar, terjadi detonasi. Gara-gara terjadi detonasi, memutarkan ban. Makanya bis bisa jalan, truk bisa jalan, mobil kalian juga bisa jalan ke sini. Kalian tidak sadar, sesungguhnya di dalam mobil juga ada ledakan. Cuma ledakannya disalurkan ke ban, kan jadi nggak bahaya. Kalau gitu bisa nggak ledakan di dalam diri kita disalurkan? Bisa. Caranya apa? Yang pertama, ledakan terjadi karena ruang terlalu sempit. Di mana ruang itu terjadi? Ruang pikiran. Oleh karena itu, supaya ledakan tidak berdaya, maka ruangnya diperlebar. Itu sebabnya agama tugasnya adalah melebarkan ruang pikiran agar pikiran menjadi lebar. Saat pikiran lebar, sudut pandangnya luar biasa. Ledakan tetap tinggal di sana, tapi tidak berbahaya lagi. Pernah nanam tomat? Nanam wortel? Atau nanam bunga di rumah? Pernah. Apa pengalamannya? Bisa disaringkan? Saat ibu bapak nanam melati, nanam dahlia, tumbuh nggak rumput? Tumbuh nggak rumput? Saya tanya, dari mana itu rumput? Sebelum kita menanam dahlia, rumput bibitnya sudah ada di sana. Sekarang di tanah yang sama, dahlia muncul, rumput muncul. Kemudian disirami dahlia dengan rumput dengan air yang sama. Tumbuhnya sama enggak? Tumbuhnya sama enggak? Sama. Bahkan suatu saat ketika siraman untuk rumput lebih banyak, dahlianya enggak tumbuh, rumput yang tumbuh. Suatu saat dahlianya akan mati. Jadi saat ibu bapak berniat untuk menjadi orang baik, hati-hati. Semua keburukan-keburukan dalam diri juga akan ikut. Karena itu rumput sudah tinggal di sana. Pertanyaannya gimana Pak? Nyabutin rumput di halaman, di taman gampang. Tinggal jalan-jalan cabutin aja yang tidak diizinkan untuk tumbuh. Setelah itu dibuang. Walaupun besok tumbuh rumput yang baru. Tapi rumput di dalam diri kita sudah tinggal di sana sejak dari dulu. Bahkan sejak ibu bapak lahir, rumput itu kualitas negatif sudah ada. Pertanyaannya gimana supaya rumputnya nggak tumbuh? Sederhana saja, sirami saja pohon yang mau tumbuh lebih banyak daripada yang tidak mau tumbuh. Makanya perlu interaksi dengan orang-orang yang baik, perlu punya majelis taklim seperti ini yang positif, yang mengajarkan untuk tumbuhnya kualitas-kualitas positif. Ketika kualitas negatif yang tumbuh, insya Allah kualitas positif semakin mati, kualitas negatif yang tumbuh. Ketika itu terjadi, ledakan tidak bisa dijaga lagi. Karena apa? Ruang yang sempit, kemudian ledakannya besar. Itu sebabnya mohon maaf ya, mohon maaf. Banyak orang yang belajar agama luarnya saja, tidak mengubah ruang pikirannya menjadi luas. Apa yang terjadi? Alergian, tidak siap menerima perbedaan, gampang menghukumi orang, tidak bisa tersenyum dengan mulut, apalagi tersenyum dengan mata. Karena apa? Pikiran penuh dengan ruang penghakiman, hati juga penuh dengan dendam, merasa paling benar sendiri. Dan di saat itu dia menghalalkan orang lain atas nama keyakinannya sendiri. Inilah yang paling berbahaya. Ketika keyakinan disalahgunakan untuk menyakiti orang, melegalkan darah orang lain atas nama keyakinan sendiri. Inilah menurut saya bahaya kemanusiaan yang paling dahsyat. Itu sebabnya jangan mendustakan tanda-tanda Tuhan. Saya baru bicara tanda Tuhan yang sangat sederhana. Apalagi kalau kita baca semua tanda di alam semesta, subhanallah. Orang buruk yang dihadirkan pada kita adalah tanda Tuhan. Orang baik yang dihadirkan pada kita, tanda Tuhan.
Orang baik adalah tangan kanan Tuhan sedang berbicara kepada kita. Orang buruk tangan kiri Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan sesungguhnya dalam hidup kita tidak bisa lepas dari kiri dan kanan. Awas, jangan mengatakan kiri itu setan. Kenapa? Hati-hati. Entar tangan kanannya tidak ada, yang sisa tangan kiri terpaksa makan harus pakai tangan kiri, berarti disuapin setan dong. Ada nggak ibu bapak di sini yang bisa jalan pakai kaki satu? Ada? Tidak ada. Kita jalan pakai kaki dua. Kenapa? Kanan kiri, kanan kiri. Ternyata kanan dan kiri itu untuk membentuk keseimbangan. Orang baik dengan orang buruk itu untuk membentuk keseimbangan. Tidak ada orang baik kalau tidak ada orang buruk. Makanya jangan menolak dua-duanya. Terima saya dengan ikhlas. Karena dua-duanya penting. Saya bukan mendukung orang buruk. Orang sabar itu perlu ada orang yang tidak sabar. Bahkan saya mengatakan tadi, untuk mengukur seberapa hebat kita beragama perlu kontradiksi. Dan kalau tidak ada kontradiksi, tidak terukur. Kalau lagi seperti ini, di ruangan ini kan semua kelihatan soleh. Semua kelihatan baik, semua kelihatan sabar. Begitu mendapatkan kontradiksi, di situ ukuran kita. Karena cara untuk mengukur seberapa dewasa kita, seberapa matang jiwa kita perlu kontradiksi. Kalau gitu, orang yang sudah sadar, dia tidak alergi dengan kontradiksi. Saat mendapatkan yang tidak diinginkan, inilah saat di mana saya bisa mengukur keberhasilan hidup dan beragama saya. Inilah saat saya bisa mengukur seberapa berhasil saya mendidik jiwa saya. Itu sebabnya, pikiran sesungguhnya harus selalu dididik oleh jiwa kita. Maka saya tadi mengatakan di awal, perbuatan yang paling mulia di semesta ini yang dilakukan oleh manusia adalah tindakan pikiran dan tubuh untuk membuat sebuah tindakan persembahan pada jiwa sebagai wakil Tuhan di dalam diri kita di semesta yang kecil ini. Apakah semua yang kita pikirkan untuk jiwa? Apakah semua yang dilakukan oleh tubuh untuk jiwa? Yang berbahaya, sholat pun ternyata bukan untuk jiwa. Gerakan-gerakan sholat tidak melibatkan jiwa. Ingatan dalam sholat tidak melibatkan jiwa. Bayangkan, ritual pun yang disebut dengan ritual dalam agama tidak melibatkan jiwa. Jadi pantas kalau Allah kemudian berfirman, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah para pendusta agama. Celaka para pendusta agama. Siapa? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang mentelantarkan yatim. Yatim itu yang tidak pernah dilahirkan, tidak pernah beribu, tidak pernah punya bapak. Yatim adalah jiwa kita sendiri. Jadi ketika sholat tidak melibatkan jiwa, sebenarnya kita sedang sholat mentelantarkan jiwa kita sendiri. Bayangkan ketika jiwa ditelantarkan, seperti apa nasibnya jiwa. Padahal jiwa juga perlu makanan. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tubuh kita 3 hari tidak makan, mati. Jiwa kita 3 hari tidak makan juga mati. Pertanyaannya, berapa hari jiwa kita tidak makan? Jiwa kita perwujudannya adalah nur, cahaya. Tentu saja cahaya tidak butuh makanan dari bumi. Cahaya hanya butuh makanan dari langit. Narawangsa, nerawang ke angkasa, biar mendapatkan makanan dari langit. Makanan dari langit dalam Quran disebutnya Al-Maidah. Makanya ada doa Nabi Isa yang sangat indah. Allahumma robbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Berarti supaya turun hidangan dari langit, pintu langitnya harus terbuka. Lagi-lagi upaya pertama adalah membuka pintu langit. Disitulah perlunya kita berguru kepada orang yang tahu. Perlu berguru kepada seorang guru yang tahu. Kalau menggunakan bahasa Quran, apa sih indikator langit itu terbuka? Kalau ingin tahu indikatornya, ada di Quran surat Ar-Rahman ayat 37. Fa'idha sakotis sama upakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika langit rohani terbuka, kau akan menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Duh, beruntung mereka yang sudah menyaksikan mawar merah di alam dirinya. Beruntung mereka yang sudah menemukan supernova dalam dirinya. Ternyata NASA menyebut supernova mawar merah
Karena memang ya perwujudan supernova, asal muasal alam semesta dalam teori Big Bang itu adalah persis seperti mawar merah. Tapi mawar merah yang ada di NASA itu diambil teleskop Hubble, bisa dipotret, berarti materi. Sedangkan Tuhan bilang, ciri langit yang sudah terbuka, dia bisa menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan engkau dustakan? Lalu beliau mempertajam lagi dengan kata-kata, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Aku telah menciptakan 2 tempat terbit matahari, dan aku telah menciptakan 2 tempat terbenam matahari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Kalau tempat terbit matahari ada 2, berarti mataharinya harus ada 2. Kalau tempat terbenamnya matahari ada 2, berarti mataharinya harus ada 2. Satu matahari fisik untuk proses fotosintesa fisik, dan kita sudah saksikan setiap hari. Tapi satu lagi matahari rohani yang akan muncul dalam gua yang terdalam diri kita. Narawangsa, menyaksikan matahari sejati dalam diri. Itu sebabnya Sunda sebetulnya bukan nama etnis, tapi Sunda dari kata sunada. Sunada, su itu artinya abadi, na itu artinya cahaya, da itu besar. Api abadi yang besar itu adalah matahari. Sunda itu artinya matahari. Makanya ada ajaran Sundayana, jalan hidup menuju matahari. Dulu saya mengira itu matahari yang biasa. Bukan, matahari sejati dalam diri. Makanya orang Sunda kalau pergi ke kota bilangnya nyaba. Satu-satunya di Quran kata saba. Satu-satunya di Quran kata saba. Di kitab lain saya tidak menyaksikan kata itu. Di Quran ada kata saba. Ternyata saba bahasa Arab artinya perjalanan dari kampung ke kota. Orang tua kita di Tatar Parahyangan sudah mengatakan, "Bade ka mana ye? Nyaba, ka mana? Ka Dayeuh Kolot." Dayeuh Kolot itu kota tua, bahasa Qur'annya Baitul Atiq. Makanya kurban baru sah kalau dilakukan di Baitul Atiq, di kota tua. Mana kota yang paling tua dari tubuh kita? Itulah yang pertama kali Tuhan ciptakan, dan itu yang pertama keluar saat kita keluar dari gua garba seorang ibu. Di mana Dayeuh Kolot? Ternyata Dayeuh Kolot itu bersama saya setiap saat. Itulah kota tua, tempat kita melaksanakan kurban yang sejati, mendekat kepada Tuhan Allah Rabbul Izzati. Indah bukan? Indah bukan? Makanya Sundayana jadi Sundai dibacanya jadi Sunday jadi hari Minggu. Kenapa? Minggu itu hari istirahat. Istirahatnya ikatan kita dengan dunia. Saat pikiran kita tentram, saat jiwa kita merasa, disitulah terjadilah hari matahari, Sunday. Bahasa Arabnya adalah Ahad. Saat menyatu kita dengan Tuhan, itulah Ahad. Syarat menyatu dengan Tuhan, kita harus wudu, terpisah dari yang selain Tuhan. Begitu kita Sunday, Minggu, silahkan kalian menyebutnya pakai apa. Jangan ribut dengan sebutan kalau nggak ngerti. Mau Sunday, mau Minggu, mau Ahad, semua intinya sama. Menyatu dengan Dia. Hargailah orang yang melakukan upacara kebaktian di hari Sunday. Biarkan, gak usah usil. Semua punya jalan masing-masing. Yang penting suatu saat semoga kita bisa menemukan intisarinya agama. Makanya tahun 2009 semua tokoh agama berkumpul di Swiss merumuskan apa intisarinya agama. Dan semua sepakat dari semua tokoh agama, intisarinya agama adalah belas kasih, compassion. Dan itu sudah dirumuskan tahun 2009. Semua tokoh agama berkumpul di Swiss merumuskan apa sih intisarinya agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya intisari agama menurut Tuhan Allah adalah pasrah, tulus, ikhlas, belas kasih, compassion. Luar biasa kalau kita tahu. Semoga dengan uraian saya ini kita bisa mengalami kematangan jiwa dan pintu-pintu langit terbuka bagi kita, pintu surga pun terbuka bagi kita. Jangan mendustakan tanda-tanda Tuhan. Lepaskan semua kesombongan. Kalau tidak tahu, jujurlah menjadi orang yang tidak tahu. Dan tahu bahwa kita tidak tahu. Belajar tahu pada orang yang tahu.
Jangan terbuka mulut sebelum pintu kolbu terbuka. Jangan terbuka mulut sebelum pikiran terbuka. Karena itu sangat berbahaya. Semesta ini sudah cukup gaduh oleh orang-orang yang terbuka mulutnya saat pintu kolbunya tertutup. Sudah cukup riuh oleh orang-orang yang terbuka mulutnya saat pikirannya masih tertutup. Saat pikiran masih dilanda kemarahan. Subhanallah. Saatnya barangkali kita beristighfar, menyadari kembali kelahiran kita ke alam semesta bukan untuk memperbaiki keburukan orang, memperbaiki keburukan kita sendiri. Saat kita sudah baik, kita akan memvibrasikan kebaikan kita dalam sekejap alam semesta menjadi baik. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.